Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Pemateri yang sudah standby dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa peserta FKIP Edu ya yang sudah bergabung di ruang Zoom dalam kegiatan pembekalan dan eh, pelepasan peserta FKIP Edu pada hari kedua ya, Jumat 23 Februari 2024. Baik, perkenalkan saya dengan Ibu Sinta Ferawati Dewi. Nah, hari ini akan memandu acara sesi keempat pada kesempatan siang hari ini. Di sesi penyampaian materi kali ini, nanti Bapak pemateri kita nanti akan membahas tentang perangkat pembelajaran ataupun modul ajar kurikulum Merdeka yang sangat penting untuk diketahui nih teman-teman, khususnya buat teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang nanti sebentar lagi akan melaksanakan program FKIP Edu di satuan pendidikan ataupun institusi ya. Nah, berbicara soal perangkat pembelajaran ataupun modul ajar kurikulum Merdeka, nah ini perlu dipahami bahwa perangkat pembelajaran ataupun modul ini merupakan alat ataupun instrumen konkret ya yang mengimplementasikan komponen-komponen perangkat atau kurikulum Merdeka ke dalam apa itu namanya konteks kegiatan pembelajaran ya di dalam kelas secara luring ataupun di ruang kelas eh, di ruang belajar secara daring ataupun di luar kelas secara daringnya. Nah, ini idealnya seorang calon pendidik itu sudah harus mampu nih ya, menyusun ataupun merancang modul ajar secara optimal dengan terlebih dahulu tentunya mengetahui komponen-komponen utama apa saja yang dibutuhkan dalam rancangan tersebut. Tapi pada kenyataannya berkaca kepada beberapa tahun yang lalu itu memang masih ada saja gitu ya calon pendidik yang memang mengalami kesulitan gitu ya dalam menyusun modul ajar khususnya apalagi sekarang kurikulum Merdeka. Nah, hal ini mungkin disebabkan karena bisa kurangnya pelatihan ataupun kurangnya bimbingan ya dalam membuat modul ajar kurikulum Merdeka. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa saja sih gitu kan komponen yang terdapat dalam modul ajar kurikulum Merdeka itu. Terus juga gimana ataupun bagaimana sih caranya mengisi masing-masing dari komponen tersebut. Nah, pada kesempatan hari ini, pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu nanti akan dibahas oleh pemateri kita, ya. Beliau adalah salah satu dosen di kita di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang memang mumpuni ya dalam membahas segala hal yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran ataupun modul ajar kurikulum Merdeka. Baik, Bapak Rian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, siang. selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat Ibu. Bagaimana Alhamdulillah. Ibu sendiri? Ya, Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat, Pak. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk sharing ilmu nih kepada kita semua, kepada teman-teman mahasiswa mengenai perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka. Dan mungkin untuk kurikulum VT-nya, CV dari Bapak akan ditampilkan. Sebentar Pak, ini ada eh, sebentar ya Pak, ini ada sedikit kendala nih sebentar. Sebentar. Masih loading. Sudah tampil belum Pak? Oke, sudah ada ya. Ya. Di sini teman-teman mahasiswa hari ini pemateri
kita, sesi keempat kita akan disampaikan oleh Bapak Rian Ardiansyah. Beliau adalah salah satu dosen di Pendidikan Biologi, ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik. Untuk riwayat pendidikan pemateri kita hari ini, untuk S1 dan S2-nya, ini linear ya, teman-teman mahasiswa di Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Wah, ngeledek kita mah. Nah, ngeledek. Mendoakan itu teh. Oke. Ya, Bapak Rian ini untuk S1 dan S2-nya di UPI Bandung. Kemudian untuk pengalaman mengajarnya dari tahun 2011 sampai 2012, ya, di sini ada pengalaman mengajar di Australia, ya Pak, di Secondary College Glen Waverly. Itu boleh sedikit Pak bercerita tidak? Pengalaman mengajar di sana mengajar seperti magang atau seperti PLP atau seperti apa Pak? Itu kalau dulu program kampus Bu, ketika saya kuliah S1 ada program pengiriman mahasiswa ke Australia Bu. Oh, baik, baik. Luar biasa ya, Bapak Rian ini. Kemudian di tahun 2012 sampai 2014 ini di UPI Bandung. Dan dari 2016 sampai sekarang, 2024 di Universitas Siliwangi Tasikmalaya, jurusan Biologi ya. Dan untuk penghargaannya ini luar biasa sekali ya. Ada Best Presenter di beberapa seminar internasional. Kemudian juga ada sertifikat eh, profesional ya, program mengajar matematik ya atau sains Pak di Australia. Oh, yang tahun 2012 itu ya. Iya Bu, betul. Oke. Untuk Fakultas Matematika dan IPA gitu. Mhm. FPIPA ya. Ya, kemudian ini juga ada penghargaan dari Rektor Unsil nih, diperolehnya Haki yang kemarin masih hangat ya, diperoleh penghargaan Haki ya, teknologi VR. Nah, kemudian untuk publikasinya di sini, Masya Allah ya, publikasi 10 HKI, kemudian 46 jurnal terindeks nasional dan internasional, Masya Allah luar biasa, Bapak. Kemudian pengalaman profesionalnya di sini ada banyak ya, cuman ini yang ditampilkan hanya sedikit, ini aslinya banyak banget ini ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang merasa penasaran dengan Bapak, baik itu pengen juga eh, memiliki pengetahuan tentang pengalaman-pengalaman beliau, boleh langsung kontak beliau saja, seperti itu ya. Baik, dan untuk teman-teman mahasiswa ini nanti mohon diperhatikan dengan serius ya segala apa yang akan disampaikan oleh Bapak Rian nanti ya. Dan jika nanti misalkan ada pertanyaan, boleh nanti diajukan secara langsung, baik raise hand ataupun nanti ditulis di kolom Q&A ya, teman-teman ya. Baik, Bapak, sepertinya untuk mempersingkat waktu, saya akan persilahkan kepada Bapak Aryan Ardiansyah untuk memaparkan materinya. Mangga Bapak disilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang semuanya. Terima kasih Bu Dr. Sinta. Eh, saya meminta respon dulu dari semua peserta di sini. Mungkin bisa kasih emot tepuk tangan untuk memberikan tepuk tangan semangat untuk Anda semua yang masih setia sampai jam siang saat ini. Ini jam-jam nyarawan untuk tidur siang ya. Kita mau cek dulu siapa yang masih semangat. Bisa kasih emot tepuk tangannya. Wah, sedikit sekali. Oke, terima kasih banyak. Ya, ya perkenalkan nama saya Rian Ardiansyah. Dan sudah ada yang raise hand. Silakan Rahma, ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak jadi. Belum dimulai sudah ada semangat mau ngasih pertanyaan yang luar biasa. Ya, perkenalkan nama saya Rana Diansyah, saya dosen dari jurusan Pendidikan Biologi. Dan sebentar. Oke, dan dalam kesempatan kali ini mungkin sebelum kita mulai, saya ingin memberikan dulu Mentimeter untuk semua. Silakan mohon diisi yang ada di chat box.
Di situ saya memberikan pertanyaan, kira-kira apa karakteristik dari RPP Kurmer yang paling membedakan dengan RPP di Kurtilas atau istilah lainnya mungkin kurikulum nasional. Silakan memberikan respon di situ. Diferensiasi PP, ATP, CP. Oke, ada KD, tujuan pembelajaran. Yap, oke, diferensiasi. Yang paling banyak diferensiasi. Dan capaian pembelajaran. Nah, ini sepertinya dua hal yang paling muncul nih, capaian pembelajaran dan diferensiasi. Oke, ya, mulai dari sini sudah mulai terlihat. Jadi, ya betul sekali, memang pembeda yang paling kontras atau yang paling kuat itu adalah adanya capaian pembelajaran dan pembelajaran diferensiasi. Tapi sebetulnya bagi Anda semua yang pernah mempelajari kurikulum, sebetulnya pembelajaran diferensiasi itu sudah muncul dari sejak KTSP sebetulnya, sudah ada Permendikbudnya, hanya memang baru dipertebal dan dimunculkan kembali, digaung-gaungkan kembali di kurikulum Merdeka. Karena memang di KTSP tidak sempat bisa dilaksanakan. Sehingga mungkin kita berpikir pembelajaran diferensiasi ini adalah hal yang baru, yang padahal itu sudah pernah diminta sejak dari KTSP. Seperti itu ya, mungkin Anda semua bisa coba cek kurikulum-kurikulum atau Permendikbud-Permendikbud di tahun-tahun sebelumnya. Oke, terima kasih atas respon semuanya. Ya, hari ini mungkin kita akan diskusi banyak. Harapannya juga banyak bahan diskusi dari Anda semua, baik itu tentang perangkat pembelajaran atau bagaimana mengimplementasikannya langsung di lapangan. Hanya poinnya mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perangkat pembelajaran yang berbasis kurikulum Merdeka. Jadi meskipun em, tidak semua sekolah sudah menerapkan kurikulum Merdeka, tapi sepertinya kita bisa harus mulai berpindah dari Kurnas atau Kurtilas menuju ke kurikulum Merdeka. Jadi meskipun sekolah belum menerapkan dan sekolah meminta Anda membuatnya adalah RPP atau perangkat ajar berbasis kurikulum 13, yaitu silahkan diikuti saja oleh Anda karena semua aturan atau template perangkat pembelajaran itu diserahkan sepenuhnya pada sekolah. Namun setidaknya ketika Anda sudah paham bahwa perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka itu seperti apa, sebetulnya itu jauh lebih lengkap daripada RPP yang ada di Kurtilas. Mungkin akan saya coba sampaikan yang pertama, RPP Kurtilas atau Kurnas, itu komponen minimumnya hanya ada 3. Bisa Anda lihat di layar. Nah, itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, dan juga asesmen pembelajaran. Hanya 3 itu sebetulnya komponen minimum yang ada di RPP ketika Kurtilas atau kurikulum nasional. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, beberapa ada yang mengatakan namanya adalah modul ajar, yang padahal sebetulnya RPP-RPP juga sama sih. Jadi istilah modul ajar itu bukan pengganti RPP ya, tapi RPP itu istilah lainnya ada modul ajar, ada perangkat ajar, ada RPP. Jadi daripada kita pusing dengan istilah itu, kita samakan saja semua, yaitu istilahnya perangkat pembelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka, itu komponen minimumnya hanya ada 4. Tujuan, langkah, asesmen, dan media. Jadi kalau dilihat komponen minimumnya ini hanya ada 4, dan ini pun sudah sesuai dengan yang ada di buku yang ada di samping. Anda semua bisa lihat di situ. Nanti bahan-bahan yang akan saya sampaikan, saya sudah mengadopsi langsung dari buku panduan langsung dari Kemdikbud Ristek, yaitu tentang pembelajaran dan asesmen, dan juga dari buku pembelajaran paradigma baru. Dan perangkat pembelajaran yang nanti akan saya share untuk Anda juga itu adalah sudah sesuai dengan eh, BBGP, ya, atau Badan Balai Guru Penggerak. Nah, itu baru komponen minimum. Jika kita ingin lebih ideal lagi, ada komponen lengkap, versi perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka. Jadi total ada 17. Ya, ini terkesan memberatkan, tapi sebetulnya kalau kita sudah paham inti dari perangkat pembelajaran, sebetulnya tidak jauh beda dengan apa yang ada di Kurtilas. Nanti kita akan sampaikan satu-satu. Yang pertama ada identitas,
kompetensi awal, profil pelajar Pancasila yang sepertinya ini baru muncul di kurikulum Merdeka, sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran, tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi, LKPD, pengayaan dan remedial, bahan ajar, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, itu kalau komponen lengkap. Ya, jadi ketika Anda sudah memahami tentang perangkat pembelajaran versi kurikulum Merdeka dengan komponen yang lengkap ini, maka ketika Anda turun ke sekolah pun, Anda akan lebih mudah meskipun sekolah tersebut masih menerapkan RPP Kurtilas. Ya, karena komponennya Kurmer ini sekali lagi jauh lebih lengkap daripada perangkat ajar yang ada di Kurtilas. Sehingga mengapa materi hari ini fokusnya kepada kurikulum Merdeka, karena saya rasa secara tidak langsung beberapa komponen-komponen di RPP Kurtilas pun sebetulnya terbahas di sini. Karena komponen Kurmer sekali lagi jauh lebih lengkap. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu sampel yang bisa Anda lihat di beberapa internet atau referensi yang lain. Ada perangkat pembelajaran yang didesain menarik seperti ini, sehingga terkesan seperti sebuah modul, makanya istilahnya muncul menjadi modul ajar, ya, karena didesain seperti ini. Nah, ada juga beberapa sekolah yang meminta gurunya untuk membuat desain perangkat pembelajaran seperti ini juga. Jadi, Anda juga nanti harus mengikuti aturan yang diterapkan di sekolah. Atau mungkin ada juga sampel yang sederhana seperti ini. Ya, ini juga perangkat pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka, tapi kalau Anda lihat contohnya ini masih KD. Tapi setidaknya pokoknya saya mungkin akan disclaimer dulu untuk Anda semua. Jadi template nanti yang akan saya share kepada Anda itu adalah bukan template yang baku, yang wajib diterapkan di sekolah, tapi tetap ketika Anda turun ke sekolah, template yang digunakan adalah template yang ada di sekolah. Ya, mungkin di sekolah pakai tabel, mungkin ada yang tidak pakai tabel, ada yang poin paragraf, ada yang poin-poin saja. Intinya sama saja ketika Anda semua sudah memahami tentang komponen-komponen lengkap di perangkat ajarnya kurikulum Merdeka. Jadi sekali lagi kalau kita sudah paham komponennya apa saja, mau bentuk template-nya seperti apapun, saya rasa itu tidak akan jadi masalah. Tapi sekali lagi, tolong yang diterapkan adalah template yang ada di sekolah. Tempat Anda nanti melakukan program FKIP Edu ini. Ya. Dan ketika ke sekolah, tiba-tiba guru pamongnya mengatakan, Anda harus membuat template dengan cara seperti ini. Nah, Anda jangan komplain. Loh, kata Pak Rian mah ketika pembekalan template-nya nggak seperti itu. Nah, jangan ya. Ini hanya wawasan tambahan saja. Intinya saya hanya menyampaikan komponen-komponen lengkapnya seperti apa. Baik, saya akan langsung memberikan contoh template perangkat pembelajarannya seperti apa. Dan mungkin juga Anda sudah pernah mendapat materi ini di beberapa mata kuliah yang pernah Anda ampu selama perkuliahan. Oke, mudah-mudahan sudah tampil di hadapan Anda. Ini adalah template-nya. Nah, ini adalah cover utama perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka. Mata pelajarannya silakan ditulis di sini. Mungkin misalnya karena saya background-nya dari pendidikan biologi, mungkin saya menulis di sini adalah biologi, gitu ya. Fasenya, ya Anda mungkin sudah paham, D itu SMP kelas 7 sampai kelas 9, E itu SMA kelas 10, F itu adalah kelas 11 sampai 12 SMA. Jadi tinggal ditulis saja fase E, F, atau D. Kemudian materinya apa? Ditulis di sini. Ya, misalnya karena saya biologi sekali lagi, mungkin di sini pencemaran lingkungan, misalnya seperti itu ya. Ini nama Anda, ini prodi, ini FKIP, Universitas Siliwangi, dan bulan tahun. Tapi cover ini tentu tidak akan digunakan, karena sekolah pasti punya cover perangkat pembelajarannya sendiri. Oke. Kemudian masuk ke komponen yang paling awal, identitas. Identitas kelasnya berapa, semester keberapa, ini pertemuan keberapa, berapa JP, temanya apa, nah ini adalah identitasnya. Dan kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini saya jelaskan secara singkat seperti ini. Di materi-materi dari narasumber sebelumnya, Anda sudah paham bahwa sebelum Anda mengajar, setidaknya wajib untuk melakukan asesmen diagnostik. Nah, narasumber sebelumnya mengatakan asesmen diagnostik ada dua, ada kognitif, ada non-kognitif, bisa gaya belajar, bisa minat, bisa pemahaman awal siswa, dan seterusnya. Nah, nanti hasil olah asesmen diagnostik itu akan dituangkan di sini. Nah, akan dituangkan di sini. Jadi ini tidak mungkin bisa Anda isi
kalau Anda belum melakukan asesmen diagnostik sebelum Anda mengajar. Saya coba berikan contoh yang sudah terisi ya. Ini dari mahasiswa saya namanya Itsna, mungkin juga ada di ruangan ini selama mengikuti mata kuliah pembelajaran mikro. Nah, hasil isiannya seperti ini. Berdasarkan hasil asesmen, diketahui bahwa hasil asesmen menunjukkan sekitar 60% peserta didik punya gaya belajar visual, 25% auditori, 15% kinestetik. Berarti ini berdasarkan gaya belajar. Ya. Kemudian, karena ITSNA ini juga melakukan asesmen diagnostik kesiapan pemahaman siswa, di sini juga dibubuhkan ada kategori pemahaman siswa. Sekian persen sudah paham, sekian persen paham sebagian tentang materi ini, sebagian persen paham sebagian tentang materi itu, misalnya ya. Nah, ditulis seperti ini. Kemudian, selanjutnya ditulis rencana tindak lanjutnya. Rencana tindak lanjutnya ada di sini. Tindak lanjutnya seperti apa yang akan Anda lakukan kalau ditemukan data seperti itu. Nah, di sini Itsna mengatakan bahwa oleh karena itu dalam pembagian pembelajaran nanti akan dibagi berdasarkan gaya belajar dengan cara yang merata. Berarti dihomogenkan, gaya belajarnya sama dalam satu kelompok itu. Kemudian peserta didik yang punya pemahaman tinggi akan melakukan pembelajaran sebagai ketua kelompok yang akan memimpin dalam proses pembelajaran. Nah, kalau ini berarti dalam satu kelompok punya pemahaman yang berbeda-beda. Ada siswa yang pemahamannya sudah paham semua, ada paham sebagian, ada yang belum paham sama sekali. Harapannya berarti Itsna menginginkan adanya tutor sebaya dalam kelompok itu. Dan kemudian di sini juga mengatakan nanti akan pakai metode ceramah, presentasi, bla 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 bla, dan medianya bla 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 bla. Seperti itu ya. Jadi ini adalah eh, haluan awal Anda untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, di sini, patokannya di sini, di kompetensi awal. Dan sebelum saya lanjut, mungkin Anda bisa mengaktifkan kamera karena saya butuh interaksi dengan Anda. Apakah sampai sini materi saya sudah bisa dipahami? Saya minta responnya sekedar mengangguk mungkin atau seperti apa? Bisa diaktifkan kameranya? Masih bisa diikuti ya? Oke, baik. Saya akan kembali lagi ke template yang awal. Nah, itu kompetensi awal ya. Ini komponen yang kedua. Komponen yang ketiga namanya dimensi profil pelajar Pancasila. Narasumber sebelumnya sudah mengatakan dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, ada 6 ini ya. Ada yang beriman, bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Nah, nanti Anda cek di pembelajaran Anda, kira-kira munculnya yang mana? Apakah 6-6-nya muncul? Apakah hanya 2 yang muncul? Atau 4 yang muncul? Sebagai contoh, di sampel ini yang ditulis oleh Itsna hanya beriman, bertakwa, bergotong royong, dan bernalar kritis. Jadi, Itsna menganggap bahwa dalam proses pembelajaran materi sistem koordinasi ini, nanti dia hanya akan memunculkan ketiga karakter ini. Yang tentunya kita tidak bisa nembak, ya nggak boleh memilih dengan, sepertinya saya cuma mau gotong royong sama nalar kritis aja. Nah, nggak seperti itu, tapi tetap harus punya dasar bergotong royongnya nanti dalam pembelajaran dengan cara apa dilakukannya. Itu benar-benar harus muncul dan harus terukur. Nanti bernalar kritisnya juga harus dengan cara apa muncul di pembelajarannya nanti. Dan diukurnya dengan cara apa. Jadi jangan sampai semua dimunculkan, 6-6-nya yang padahal yang berhasil diukur dan benar-benar muncul di dalam kelas, hanya gotong royongnya saja. Nah gitu ya. Yang saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lagi diulang gotong royong itu apa, nalar kritis apa, karena sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Bisa dipahami ya? Nah, untuk tujuan pembelajaran, betul sekali, seperti hasil dari Mentimeter yang tadi, pembeda utama antara Kurnas dan Kurmer adalah adanya capaian pembelajaran. Gitu ya. Kalau di Kurmer, kiblat Anda menurunkan tujuan pembelajaran adalah berdasarkan CP. Kalau di Kurnas atau Kurtilas, kiblat Anda menurunkan tujuan pembelajaran adalah berdasarkan kompetensi dasar. Oke, mungkin saya coba kasih contoh lagi hanya untuk menyegarkan Anda. Ini adalah contoh kompetensi dasar. Ya, ada 3.1, tentu satu paket dengan 4.1.
Dan tentu Anda sudah paham bagaimana menurunkan tujuan jika menggunakan kompetensi dasar. Tapi kalau dari kurikulum Merdeka, kita gunakannya yang ini, 033, ya, Permendikbudristek nomor 033, garing H, garing KR 2022. Nanti Anda bisa lihat CP-nya seperti ini. Misal saya contohkan biologi. Nah, bunyi CP-nya seperti ini. Ya. Nanti Anda tulis tergantung CP mana yang mau digunakan terkait materinya. Tapi yang ditulis di template yang tadi yang ini, nah, ini kan yang saya tulis adalah pemahaman biologi dan keterampilan proses. Dikarenakan di biologi itu memang elemennya cuma ada dua, pemahaman biologi dan keterampilan proses. Nanti beda lagi kalau Anda dari background sejarah misalnya, elemennya itu ada keterampilan konsep sejarah, historical conceptual skill, ada keterampilan berpikir sejarah, historical thinking skill, sama kesadaran sejarah dan penelitian sejarah. Jadi elemennya untuk sejarah ini ada 4 nanti yang ditulis di dalam elemen capaian pembelajarannya. Kalau ekonomi itu mirip dengan biologi. Ada pemahaman konsep elemennya, ada keterampilan proses. Ini ekonomi. Coba kita cek ya. Nah, ekonomi apa nih? Sebentar kita cek di atas. Ekonomi SMA. Oke. Nah, jadi sekali lagi template ini yang di bagian CP sesuaikan saja dengan background mapelnya Anda. Tentu Anda sudah belajar di mata kuliah ya, yang terkait pedagogi perencanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran nanti tulis di sini. Sepertinya saya nggak perlu mengajarkan bagaimana menulis tujuan pembelajaran. Tentu Anda sudah paham dan bisa melakukan itu. Untuk keterampilan prosesnya, nanti dipilih saja yang kira-kira muncul di dalam pembelajaran yang nanti akan Anda ajar nanti. Kebetulan kalau keterampilan prosesnya biologi itu, kalau kita lihat di Permendikbudristek tadi nomor 033, coba kita balik lagi ke biologi ya. Itu keterampilan prosesnya hanya ada satu, mengamati, dua, mempertanyakan dan memprediksi, tiga, merencanakan dan melakukan penyelidikan, empat, memproses dan menganalisis data dan informasi, lima, mengevaluasi dan refleksi, dan terakhir, mengomunikasikan hasil. Ini sekali lagi tidak perlu dibuatkan tujuan pembelajaran. Nah, ini ada beberapa miss ya. Mungkin guru-guru di sekolah masih menurunkan tujuan pembelajaran dari elemen keterampilan proses bagi Anda yang backgroundnya sains, matematika, atau ekonomi karena masih ada keterampilan proses. Itu sepertinya salah. Jadi Anda bisa menjelaskan kepada gurunya bahwa keterampilan proses ini tidak perlu dibuatkan tujuan sama sekali, tapi hanya dipilih di antara 6 keterampilan proses ini, mana yang sekiranya akan benar-benar muncul dalam proses pembelajaran Anda. Maksud kami ya, contoh dalam sampelnya ini. Nah, di sini ITSNA hanya mengeluarkan mengamati, memproses menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, dan mengomunikasikan hasil. Hanya 4. Dari 6 keterampilan proses, hanya 4 yang dimunculkan. Dalam argumennya ITSNA di sini, ya berarti hanya 4 ini yang akan muncul dalam proses pembelajarannya nanti. Mau 6-6-nya silahkan, mau semuanya silahkan, mau hanya satu silahkan. Yang jelas harus logis dan realistis benar-benar muncul dalam pembelajaran Anda. Yang tentunya yang punya kapasitas untuk memilih elemen ini, ya Anda sendiri yang akan mengajarkan materinya masing-masing. Gitu ya, karena saya juga tidak punya background dari mapel yang lain, saya hanya dari biologi, sampelnya seperti ini. Itu ya, bisa dipahami ya, mudah-mudahan masih bisa diikuti oleh semua. Kemudian ada media, alat bahan, dan sumber belajar. Media di sini ya seperti biasa, Anda nulis video, PPT, atau ada gambar, ada poster, dan seterusnya. Tapi saran saya, cantumkan linknya, gitu ya. Dicantumkan tautannya di sini untuk kita bisa lihat ya DPL-nya sendiri, guru pamungnya sendiri, atau bahkan siswanya sendiri nanti bisa dikasih perangkat pembelajarannya dan bisa mengklik linknya untuk bisa melihat media yang nanti akan Anda gunakan. Jadi tautannya dimasukkan di sini. Ya, alat bahannya apa? Oke, sumber belajarnya apa? Misalnya buku, artikel, dan seterusnya. Kalau artikelnya bisa di-download atau referensinya dari internet, ya, saya sarankan untuk Anda tautkan juga linknya. Seperti yang dilakukan di sini. Nah, ini contoh nih.
Ada video pembelajaran, PowerPoint, PPT-nya bisa di-download, bisa dicek nanti sama DPL, sama guru pamong, Google Form-nya, alat peraganya bisa diklik juga, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi semakin lengkap seperti ini, saya rasa akan semakin baik dan mudah untuk diakses. Oke. Kemudian, kegiatan pembelajaran. Modelnya apa? Model pembelajaran tentu Anda sudah belajar juga di perkuliahan sebelumnya, atau mungkin seiring FKIP Edu ini Anda juga akan diajarkan model-model pembelajaran mungkin seiring integrasi mata kuliah pendukung yang nanti akan diterapkan selama FKIP Edu. Anda bisa memilih model misalnya problem based learning, project based learning, kemudian discovery learning, inquiry, dan seterusnya. Ya, sangat banyak sekali model-model. Metodenya apa? Ya, tulis di sini nanti misalnya ceramah, investigasi, observasi, tanya jawab, presentasi, dan seterusnya, banyak sekali metode. Pengelolaan kelasnya ditulis di sini. Nah, pengelolaan kelas ini nanti akan sinkron sama yang ada di atas. Di sini nih, kompetensi ini ya. Kompetensi awal ini nanti kan akan menemukan beragam keunikan peserta didik ya, berdasarkan gaya belajarnya, berdasarkan pemahamannya siswa. Nanti akan menentukan Anda bikin kelompoknya seperti apa. Nah, itu ditulis di sini. Apakah satu kelompok terdiri dari 4 orang yang di dalamnya ada gaya belajar yang heterogen, tapi tingkat pemahamannya homogen, atau mungkin sebaliknya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang yang gaya belajarnya heterogen dan juga pemahaman siswanya juga diheterogenkan. Nah, itu terserah. Nanti pertimbangannya adalah pembelajaran diferensiasinya, gitu ya. Jadi kita tidak selalu mengelompokkannya ya secara random, tapi kita mengelompokkannya berdasarkan dengan kemungkinan diferensiasi apa yang bisa diterapkan. Gitu ya, ini yang ditulis di sini. Kemudian diferensiasi pembelajaran yang nanti akan Anda pilih, ditulis di sini apakah diferensiasi konten. Sepertinya materi ini sudah ada ya di narasumber sebelumnya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusi lebih lanjut di sesi tanya jawab nanti. Ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk, ada diferensiasi asesmen, yang ini sebagai tambahan, ada diferensiasi lingkungan. Umumnya sih 3 ya. Ada konten, berarti si kontennya dibedakan. Entah kontennya dibedakan berdasarkan gaya belajar, tingkat pemahaman siswa. Ada proses, di mana proses pembelajarannya bisa dibedakan tentang gaya belajarnya, tingkat pemahaman siswa. Ada produk juga, yaitu misalnya siswa yang gaya belajarnya ini diminta buat apa, siswa yang pemahamannya masih kurang diminta mengerjakan apa, atau membuat apa, nah itu adalah produk. Kalau assessment, ini mungkin hal yang baru yang belum terlalu banyak referensi yang mengatakan tentang apa itu diferensiasi assessment. Ini pasti muncul kalau Anda menerapkan diferensiasi produk. Ya, logikanya gini, misalnya Anda punya 3 kelompok. Kelompok yang pertama berdasarkan minat mereka, mereka mau membuat misalnya poster. Kelompok yang kedua berdasarkan minat dan kebutuhan mereka, mereka mau buatnya misalnya PowerPoint. Kelompok 3 berdasarkan minat mereka juga, mereka hanya mau membuat resume. Nah, tiga-tiganya ini sedang menerapkan diferensiasi produk. Nah, pertanyaannya, kalau produknya sama, masa sih instrumen penilaiannya akan disamakan? Nah, tentu tidak. Pasti ada instrumen penilaian poster, ada instrumen penilaian PowerPoint, ada instrumen penilaian resume. Sehingga bagi Anda yang menerapkan ini, diferensiasi produk, pasti asesmennya akan didiferensiasikan juga berdasarkan produknya masing-masing. Gitu ya. Kalau diferensiasi lingkungan, ini belajarnya tidak hanya di dalam ini kelas, tapi bisa observasi ke lapangan, bisa berkunjung ke masyarakat. Intinya diferensiasi lingkungan ini hanya memvariasikan tempat mereka belajar, ruang mereka belajar yang tidak hanya di dalam kelas aja. Bisa pergi ke lab, bisa pergi ke halaman sekolah untuk melakukan pengamatan dan seterusnya. Nah gitu ya. Jadi sebetulnya total ada 6. Sorry, ada 5. Ada 5 pembelajaran diferensiasi. Jadi silakan Anda pilih berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Oke, bukan memilih berdasarkan keinginan si gurunya, tapi memilih diferensiasi ini berdasarkan kebutuhan siswanya itu sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian di tabel ini adalah kegiatannya. Tentu kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3, ada pendahuluan, ada inti, dan tentu ada penutup. Oke.
Yang pendahuluan itu ya tentu diawali dengan apersepsi. Ada yang masih ingat nggak apersepsi itu apa? Saya mau minta responnya dulu dong dari Anda semua. Apa yang masih Anda ingat tentang apersepsi? Boleh langsung di unmute saja mikrofonnya. Apa itu apersepsi? Coba Akmal dari Pendidikan Matematika, silakan Akmal di unmute. Silakan Akmal. Baik, izin menjawab ya Pak. Ya, Mungkin sepengetahuan saya terkait persepsi. Persepsi itu suatu gambaran, eh ya gambaran pengetahuan yang akan diberikan kepada siswa berdasarkan pengalaman belajarnya sebelumnya. Seperti contohnya ketika kita dalam matematika misalkan belajar tentang fungsi, maka siswa diberi eh, pemahaman kembali terkait materi sebelumnya yaitu relasi. Mungkin seperti itu Pak, sepengetahuan saya. ya, betul sekali Akmal. Jadi memang apersepsi itu adalah mengaitkan materi hari ini dengan materi yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, kadang kita kan nonton sinetron juga sebelum nonton sinetron episode sekarang, sebelum sinetron ini dimulai suka ada episode sebelumnya agar mengingatkan si penonton bahwa sebelumnya sudah ada tragedi tentang apa nih gitu. Nah, di dalam sinetron pun sudah ada persepsi. Masa sih dalam pembelajaran kita nggak ada persepsi? Nah, gitu kan ya. Betul. Terima kasih, Akmal. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah berarti masih ada yang memperhatikan. Nah, persepsi itu harus ada, motivasi harus ada. Apa pentingnya sih belajar hari ini? Itu adalah motivasi. Karena terkadang siswa malas belajar itu bukan karena gurunya membosankan, bukan karena siswanya tidak paham tentang materinya, atau bukan karena jam belajarnya sudah mepet ke sore. Tapi kadang siswa itu tidak mau belajar dan malas belajar karena dia nggak paham bahwa materi ini, kalau saya sudah paham, manfaatnya apa untuk saya bisa terapkan nanti di rumah. Nah gitu, jadi terkadang guru lupa untuk menyampaikan bahwa manfaat belajar hari itu adalah untuk apa, untuk ini, untuk itu. Nah, itu harus disampaikan di sini, di bagian motivasi. Itu ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran, disampaikan lagi agar siswa tahu hari ini mau belajar apa saja. Kemudian sintaks modelnya, saya rasa ini tergantung model apa yang akan Anda gunakan. Misalkan kalau Anda pakai problem based learning, ya sintaknya ditulis di sini satu per satu, dari sintak 1 sampai sintak 6. Kalau problem based ini learning ya, kalau discovery learning mungkin 5 sintak dan seterusnya. Kalau saya tidak salah, nanti ada beberapa sintak. Nanti ditulis juga di sini aktivitas gurunya apa dan respon prediksi siswanya seperti apa. Nah, mungkin di beberapa perangkat pembelajaran di sekolah, mungkin hanya aktivitas gurunya saja yang ditulis tanpa harus menulis ini. Nah, itu tidak apa-apa. Ikuti saja kalau terkait template, ikuti saja apa yang sedang diterapkan oleh sekolah tempat Anda nanti melakukan FKIP Edu ini. Ya, tapi untuk lebih lengkapnya sih, agar Anda bisa memprediksi siswa harus melakukan apa, ya siapkan juga kolom seperti ini untuk aktivitas siswanya nanti. Kira-kira akan melakukan apa. Berarti kalau logikanya guru menginstruksikan siswa mengerjakan LKPD misalnya. Berarti kegiatan siswanya, siswa mengerjakan LKPD sesuai instruksi guru. Gitu sih. Ya. Kegiatan penutup itu adalah memberikan refleksi. Refleksi itu biasanya ada dua macam, meminta siswa membuat kesimpulan dan meminta siswa mengerjakan soal sumatif atau mungkin Anda mengenalnya dengan istilah post test untuk mengecek siswa apakah bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini atau belum. Kemudian memberikan penugasan untuk minggu selanjutnya apa dan lesson learn. Nah, ini yang jarang terjadi. Lesson learn ini penting sekali. Sebetulnya ini bukan formatnya kurikulum Merdeka ya. Ini hampir di semua kurikulum pun harusnya bisa menerapkan lesson learn seperti refleksi. Jadi refleksinya beda. Kalau refleksi di sini adalah siswa meminta menyimpulkan tentang materinya apa. Kalau lesson learn di sini, refleksinya adalah tentang apa yang sudah siswa sukai tentang pembelajaran hari ini. Apa yang siswa tidak suka dengan
pembelajaran hari ini atau siswa berharap apa untuk pertemuan selanjutnya. Nah, terkadang kan kita tidak pernah menanyakan itu kepada siswa sehingga pertemuan-pertemuan selanjutnya tidak ada perkembangan. Siapa tahu siswa sebetulnya tidak suka Anda menanyakan PowerPoint, yang padahal Anda bisa mendengarkan refleksinya siswa hanya untuk sekedar mendengar pendapat mereka tentang pengalaman belajar hari ini, apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka. Gitu ya. Tujuannya tentu untuk eh, perbaikan dalam pertemuan selanjutnya. Sehingga harapannya pertemuan selanjutnya bisa membuat proses pembelajaran yang bisa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan siswanya itu sendiri. Tapi tentu dengan ini kesepakatan ya, dengan kesepakatan antara guru dan siswa. Yang terakhir, menutup kegiatan pembelajaran. Nah, itu adalah tabel kegiatan mulai dari inti, pendahuluan, inti, dan juga penutup. Kemudian nanti hasil pembelajarannya akan dinilai dengan cara apa aja ditulis di sini. Afektifnya apa, kognitifnya dinilai dengan cara apa, psikomotornya dengan cara apa. Sebagai contoh, mungkin saya akan perlihatkan lagi LKPD yang ini, yang sudah terisi instrumennya. Nah, misalnya, ITSNA ini merencanakan nanti dalam pembelajarannya akan menilai afektif dengan non-tes. Nah, afektif dengan non-tes, nanti ada lembar observasi yang terlampir di halaman tertentu. Kognitif dengan tes, pakainya Google Form, nanti juga terlampir di halaman tertentu. Psikomotorik, pakai non-tes, dan ini yang dinilai di psikomotor, yaitu presentasi, lembar penilaian praktikum, dan juga lembar penilaian portofolio. Nanti kalau mau ada remedial seperti ini, kemudian ada pengayaan juga seperti ini. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Oke. Kemudian ya remedialnya tentu ini direncanakan untuk siswa yang masih belum mencapai tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Kalau pengayaan akan diberikan kepada siswa yang sudah mencapai tujuan pembelajaran. Nanti ditulis di sini rencananya seperti apa. Kemudian identitas kepala sekolah, guru mapel, lanjut lagi ke bawah, mungkin akan ada lampiran-lampiran yang perlu Anda lampirkan nanti. Misalnya instrumen penilaiannya. Tadi di atas kan ada mengklaim kalau yang afektif dengan non-tes pakai apa. Nanti dibuatkan ada halaman khusus yang isinya tentang lembar penilaian afektifnya itu sendiri. Kalau psikomotor, lembarnya apa? Nanti ada. Biasanya tabelnya harus lengkap. Ada tabel kisi-kisinya ya. Nomor berapa, indikatornya apa, item pertanyaan atau item pernyataannya apa, kemudian kunci jawabannya apa, skornya berapa, definisinya gitu ya. Dan tentu harapannya instrumen penilaian yang kognitif harus bisa nyampai HOTS, High Order Thinking Skill, ya, atau dengan eh, kalau taksonomi Bloom biasanya dari C4 sampai C6 itu sudah HOTS, atau pakai indikator berpikir kritis, atau berpikir kreatif, dan seterusnya. Tentu Anda sudah pernah memahami ini atau mungkin seiring FKIP Edu ada mata kuliah pendukung yang akan mengajarkan tentang instrumen-instrumen seperti ini. Kemudian em, dalam pembelajarannya nanti Anda bisa sesuaikan dengan siswa, apakah siswa bisa menggunakan teknologi atau aplikasi. Kalau rata-rata siswa punya gadget dan bahkan kelas membolehkan siswanya membawa gadget ke dalam kelas, saya sarankan instrumen pengerjaan tesnya gunakan teknologi atau aplikasi seperti Google Form, Quizzes, dan seterusnya. Karena memang sekarang harus dituntut ke arah penerapan teknologi dalam pembelajaran. Gitu ya. Bahan ajarnya, tentu disiapkan bahan ajarnya, di mana bahan ajarnya ya berisi materi-materi pembelajaran yang terkait dengan tujuan pembelajaran nanti, di mana bahan ajarnya ini disarankan, nah ini yang meminta ini pusat ya. Jadi bagi Anda mungkin punya rekan atau orang tua yang sedang mengikuti program PPG, biasanya bahan ajarnya ketika diuji diminta untuk menerapkan literasi numerasi. Nah, biasanya diminta seperti itu. Jadi meskipun background Anda bukan dari matematika, ternyata numerasinya juga harus dimunculkan. Karena angka-angka di sini bukan hanya prodi matematika atau fisika saja yang bisa menerapkan, tapi background saya pun biologi itu bisa menerapkan literasi numerasi, seperti menampilkan grafik misalnya,
menampilkan tabel yang berisi skor, angka, atau data yang diminta untuk dipelajari oleh siswa. Jadi silakan Anda berlatih untuk bisa menerapkan literasi numerasi. Nah, ini permintaannya dari eh, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran ya untuk menerapkan literasi numerasi. Media ajarnya dicantumkan juga di lampiran. Kalau tadi di atas mintanya ditautkan, tapi kalau Anda tidak bisa menautkan karena media ajarnya Anda bikin sendiri, silahkan di screenshot di sini untuk bisa ditampilkan. Tujuannya apa? Biar DPL dan GP-nya bisa lihat, gitu ya. LKPD-nya disiapkan di sini, ya, atau lembar kerjanya. Glosariumnya, glosarium itu adalah istilah-istilah yang perlu siswa pahami terkait materi-materi yang akan Anda ajarkan nanti di kelas. Tentu karena ketika Anda mengajarkan suatu konsep, pasti ada istilah-istilah asing atau istilah-istilah yang perlu siswa pahami itu artinya apa, bisa masukkan ke glosarium di sini. Singkatnya glosarium itu seperti istilahnya apa ya, kamusnya lah. Kamus untuk istilah-istilah yang nanti ada di perangkat ajar Anda. Yang terakhir ada daftar pustaka, dicantumkan daftar pustakanya di sini. Dan tambahannya mungkin Anda bisa menambahkan hal-hal seperti ini. Seperti misalnya kalau Kurmer tuh pakainya KKTP ya. Kalau Kurmer tuh pakai KKTP bukan lagi KKM, nanti mungkin Anda bisa belajar di mata kuliah pendukungnya jika ada itu, atau mungkin bisa mengecek di referensi-referensi yang lain, atau bisa kita diskusikan hari ini. Kemudian ada juga tabel refleksi siswa yang tadi saya minta Anda harus bertanya kepada siswa di akhir, terutama si pertanyaannya apa yang Anda paling suka dengan pembelajaran hari ini, apa yang Anda tidak suka, apa harapan Anda, yaitu siswa. Nanti ada tabel pernyataannya yang akan ditanyakan ke siswa. Dan guru pun harus merefleksi, karena Anda sebagai guru juga harus membuat suatu catatan tentang apa yang telah terjadi dalam proses pembelajaran hari ini, apa yang sudah berhasil, apa yang belum berhasil. Tujuannya apa? Ya sekali lagi, tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Ini harus harus dibuat. Karena terkadang guru juga tidak menghiraukan, ya pertemuan hari ini mau berhasil mau tidak, ya pokoknya lanjut lah. Kita hanya mengejar ke materi. Nah, itu sebaiknya dihindari. Dan tentu perbedaannya lagi, di dalam pembuatan perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka, kita pakai tekniknya backward design. Backward design itu bedanya dengan yang kurtilas, itu kalau kurtilas itu kan kita bikin tujuannya dulu. Setelah bikin tujuannya, bikin langkah-langkahnya. Setelah bikin langkah-langkahnya, baru bikin instrumen penilaian yang akan dilakukan. Nah, kalau sekarang enggak, tujuannya langsung ke membuat ke instrumennya. Jadi eh, cara berjalannya mundur. Instrumennya dulu dibuat, baru dibuat langkah-langkahnya yang sekiranya akan mencapai ke instrumen penilaian itu. Nah, itu istilahnya backward. Tapi terkait proses ini, kalau Anda ujung-ujungnya tidak dengan backward design juga tidak apa-apa, karena toh yang penting perangkat pembelajarannya jadi dan komponennya lengkap gitu sih ya prinsipnya. Dan tentu sesuai dengan harapannya guru pamong, template-nya harus sesuai dengan sekolah, dan intinya harus sesuai dengan keinginan guru pamong yang nanti ada di sekolah Anda. Ya, mungkin itu saja. Dan mudah-mudahan kita masih punya banyak waktu untuk bisa diskusi banyak. Silakan apapun yang ingin Anda tanyakan terkait materi hari ini atau tentang pembelajaran diferensiasi dan implementasi yang lainnya, bisa kita diskusikan bersama. Mungkin itu saja, saya serahkan kembali kepada Bu Dr. Sinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya, teman-teman. Pemaparan materinya luar biasa. Baik, untuk rekan-rekan mahasiswa, eh sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau boleh sesi tanya jawab ya. Bagi yang teman-teman misalkan masih bingung atau misalkan justru merasa penasaran dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rian, boleh langsung diutarakan raise hand atau langsung di unmute saja boleh. Atau kalau misalkan, aduh saya mau malu, misalkan, boleh ditulis saja di kolom Q&A. Mangga, ada yang mau bertanya, silahkan. Dari pendidikan jasmani. Oke, ada dari pendidikan geografi.
Mangga silahkan Nak Syams, boleh di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, perkenalkan nama saya Samsul Marif dari Pendidikan Geografi. Izin bertanya, tadi setelah melihat template itu ada beberapa elemen yang harus atau komponen-komponen yang harus dibuat terlebih dahulu gitu di awal, terus kemudian ada instrumen atau elemen yang dibuat eh, setelahnya gitu. Apakah benar seperti itu, Pak? Contohnya, Pak? Oke, Terima kasih. langsung jawab aja ya Bu Dokter Sinta ya. Saya mau tanya dulu ke Samsul terkait pertanyaan yang tadi. Yang Samsul tangkap yang harus dibuat sebelumnya itu yang mana, yang setelahnya itu yang mana? Eh, kan yang Misal. dibuat sebelumnya itu kan yang di awal-awal gitu, misalkan yang di bagian atas seperti Hmm, apa itu kompetisi kompetensi atau apa gitu. Kan nanti di bawah kan ada elemen lampiran-lampiran. Oh, berarti lampiran-lampiran tersebut kan dibuatnya nanti setelah proses pelaksanaan gitu ya, Pak. oke. Ya, mungkin saya coba tampilkan lagi template-nya ya. Nanti kalau jawaban saya belum sesuai dengan apa yang Anda tanyakan, nanti bisa langsung konfirmasi aja ya, Samsul ya. Oke. Jadi yang paling awal dibuat itu dalam kurikulum Merdeka adalah asesmen diagnostiknya dulu. Kalau dulu itu kita mikirnya tujuannya dulu apa, langkahnya apa, instrumennya apa. Kalau sekarang enggak, instrumennya dulu yang dibuat. Tapi instrumen yang dibuat diagnostik. Diagnostik itu yang kalau dari narasumber sebelumnya mengatakan sebelum mengajar kita harus kasih dulu suatu instrumen untuk mengetahui kesiapan siswa sudah sampai kemana dan gaya belajarnya siswa seperti apa dan seterusnya. Nah itu isinya tergantung lah si gurunya mau mendiagnostik seperti apa-apa dan apa. Nah nanti si asesmen ini itu yang pertama dibuat. Ketika diberikan datanya dapat, baru kita tahu bahwa oh ternyata di kelas saya siswa butuhnya A, B, dan C. Oh, siswanya gaya belajarnya masih A, B, dan C. Dari situ, baru kita membuat tujuan pembelajaran. Seharusnya ya. Jadi, logisnya itu tujuan pembelajaran itu malah dibuatnya setelah Anda melakukan diagnostik. Karena jangan sampai gini. Jangan sampai tujuan pembelajaran yang sudah Anda buat, ternyata siswa tidak mungkin bisa sampai karena mereka materi prasyaratnya aja belum belum bisa terpenuhi. Contohnya gini, eh, paling mudah sih saya contohkannya matematika ya. Ketika Samsul mau mengajarkan perkalian, Samsul kan sudah menulis tuh tujuan-tujuan perkalian. Siswa diharapkan mampu gini-gini-gini, siswa diharapkan mampu gini-gini. Nah, ternyata di dalam kelas itu mayoritas siswa belum pernah paham penjumlahan yang sudah diajarkan sebelumnya. Gimana ceritanya mereka mau bisa nyampe perkalian? Penjumlahannya aja belum nyampe atau belum dipahami lah. Sehingga tujuan pembelajaran itu harusnya jangan dibuat di awal-awal, tapi tujuan pembelajaran itu dibuatnya nanti kalau asesmen diagnosiknya udah dibuat. Jadi kalau saya jawab pertanyaannya Samsul, mana yang paling awal dibuat, yaitu asesmen diagnostik. Mana yang terakhir dibuat, langkah pembelajaran. Karena prinsipnya Former ini eh, backward design. Jadi cara berpikirnya mundur ke instrumen dulu, baru ke langkahnya. Nah, yang salah sekarang itu tujuannya dulu dibuat, langkahnya udah dibuat. Yang padahal siswa nggak mungkin bisa melaksanakan proses pembelajaran itu kalau prasyaratnya aja mereka nggak nyampe. Tapi si gurunya berdalih, RPP-nya udah dibuat, ya udah laksanain aja. Nah itu berarti bukan pembelajaran diferensiasi. Gitu Samsung. Kira-kira menjawab nggak? Sorry. Menjawab, Pak. Insya Allah mungkin dengan berjalannya waktu ketika PLP akan semakin mudah dipahami juga gitu. Amin. Langsung langsung prosesnya gitu. Terima kasih mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga lancar nanti FGPD-nya ya. Amin. Ya, terima kasih Samsul atas pertanyaannya dan Bapak juga terima kasih atas jawabannya. Ada lagi teman-teman yang lain yang ingin ditanyakan? Jadi nanti jangan sambil menunggu sebelum kita teman-teman ke lapangan dibaca-baca lagi ya, utamanya materi yang hari ini sudah di-sharekan oleh pemateri.
Di Oke, ini ada pertanyaan Bapak. Saya bacakan, saya coba bacakan ya. Assalamualaikum. Oke, dari Pendidikan Ekonomi, Zian. Baik, untuk pertanyaannya, kalau membuat modul ajar itu biasanya per minggu membuat berapa modul, Pak? Apakah modul tersebut yang dibuat itu satu pertemuan atau semua pertemuan per semester? Mungkin itu pertanyaan dari Saudara Zian, Pendidikan Ekonomi. Mangga, Bapak. Oke, terima kasih Zian atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, pertanyaannya apakah biasanya per minggu membuat modul? Ya itu mah terserah kemampuannya ini Zian ya. Kalau Zian mampu membuat dalam 3 hari semua modul untuk semua materi ya nggak apa-apa. Mau 1 minggu membuat semua modul dalam 1 semester ya nggak apa-apa. Cuma logikanya satu modul biasanya satu materi. Dan biasanya bahkan satu modul cuma satu pertemuan. Biasanya gitu. Cuma karena ini hanya terkait nanti teknis di lapangan seperti apa, mungkin ada sekolah yang bahkan satu modul, satu materi yang isinya terdiri dari 3 pertemuan misalkan. Ya nggak apa-apa. Itu harus diikuti si instruksinya guru nanti di sana. Tapi kalau ternyata si gurunya meminta membuat, pokoknya saya mah maunya satu modul, satu pertemuan. Ya nggak apa-apa. Karena memang untuk aturan ini tidak ada aturan yang mengikat bahwa guru tidak boleh membuat modul lebih dari satu pertemuan atau guru wajib membuat modul hanya 3 pertemuan maksimal. Nggak ada sih. Jadi terkait berapa jumlahnya, teknis itu nanti akan diserahkan kepada guru pamong. Jadi mohon ketika Anda nanti turun ke lapangan, sering-seringlah meminta instruksi dari guru pamong, apakah modul untuk pertemuan materi ini saya buat full untuk semua pertemuan, atau satu-satu ya Bu, Pak. Nah gitu ya, jadi harus sering-sering komunikasi sama dosen atau guru pamong nanti di lapangan. Gitu, Zian. Mungkin gimana Zian? Baik Bapak, terima kasih atas jawaban. Paham Pak? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Zian atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, di sini ada pertanyaan di Q&A, Pak. Oh, sebentar ya Akmal. Ya, sebentar Akmal. Ini kita bacakan dulu yang sudah masuk Q&A. Ini izin bertanya. Ini dari siapa ya? Kalau kalau karena di sini tidak tertera namanya, tapi tidak apalah. Oke, baik. Bagaimana tanggapan dari Bapak dengan pembelajaran terdiferensiasi ini yang harus memfasilitasi semua gaya belajar Oh siswa? bentar Bu, yang ini sepertinya pertanyaan jam materi sebelumnya deh Bu, ini jam 9:30 nih kayaknya. Oh gitu. Oh iya, jam 9.38 ya. Ini kok baru muncul ya? Oke, kalau gitu di skip kita langsung ke Akmal aja ya. Ini tiba-tiba muncul ya. Hmm. Ya, silakan Akmal, mangga. Bu, terima kasih. Perkenalkan, saya Akmal Hermawan dari jurusan Pendidikan Matematika. Izin bertanya, Pak, tadi terkait yang di kompetensi awal itu kan ada melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Nah, di sana tuh kan ada untuk yang asesmen buat gaya belajar, terus buat minat dan juga buat pemahaman awalnya. Untuk ya tentang pemahaman. Nah, untuk kan kalau asesmen eh, buat gaya belajar dan minat itu kan bisa menggunakan angket. Nah, kalau untuk diagnostik buat pemahaman itu tuh eh, asesmennya itu menggunakan apa gitu, Pak? Terus untuk isiannya itu seperti apa? Untuk yang kalimat terakhir, sepertinya eh, tidak terlalu terdengar nih Akmal. Untuk yang asesmen diagnostik yang pemahaman. Tadi kalimat yang Yang terakhir terakhirnya apa? itu untuk isian dari asesmen diagnostik buat pemahaman itu seperti apa gitu, Pak? Oke. Ya, terima kasih Akmal atas pertanyaannya. Saya coba simulasikan aja langsung dengan
Akmal ya, seperti yang tadi saya contohkan. Akmal mau ngajar perkalian. Oke. Akmal untuk bisa mastiin siswa di kelas Akmal untuk paham perkalian, berarti kan Akmal harus memastikan dulu materi sebelumnya bisa dipahami. Kira-kira prasyarat untuk perkalian itu kan bisa penjumlahan ya Akmal ya. Iya, Pak. Nah, jadi mau tidak mau asesmen diagnostik awalnya untuk yang kognitif, berarti Akmal membuat tes yang isinya pertanyaan tentang penjumlahan. Nah, itu nanti bentuknya bebas, mau pilihan ganda, mau uraian singkat, mau apa. Ya cara mengolahnya ya sama. Kalau pilihan ganda berarti kalau menjawab skor 1, salah 0. Kalau uraian nanti ada rubrik skala 1 dan seterusnya lah itu terserah. Nanti instrumennya bisa disesuaikan. Nanti bisa disimpulkan kalau siswa dari 10 pertanyaan yang Akmal buat tentang materi penjumlahan yaitu prasyarat untuk menuju perkalian, ternyata siswa masih berhasil mengerjakan di bawah 50% jumlah total soal, berarti dianggap siswa hanya paham sebagian. Atau di bawah 30%, artinya cuma bisa menjawab 3 soal dari 10 soal yang diberikan. Berarti siswa belum paham tentang materi penjumlahan. Mau nggak mau, Akmal harus ngajarin dulu penjumlahan untuk siswa yang itu. Ya, jadi untuk bentuknya, bentuknya tes. Bukan dengan angket, bukan dengan kuesioner, bukan dengan apa, tapi dengan tes, pilihan ganda, atau uraian, atau apapun bentuk tesnya yang Akmal kira mudah untuk diolah dengan waktu yang cepat. Gitu aja, Akmal. Ya paling waktu yang cepat ya pilihan ganda itu yang paling ini gampang. Cuma kan kita khawatirnya kalau pilihan ganda itu bisa nebak ya. Jadi khawatirnya ternyata siswa sudah paham semua, padahal isiannya nebak. Jadi pada akhirnya diagnostiknya jadi nggak sesuai dong kalau kayak gitu. Gitu paling Akmal. Banyak lah faktor pertimbangan yang bisa Akmal nanti pertimbangkan. Gimana? Baik, Pak, sudah paham. Tapi saya kan pernah gitu dengar dari yang lain kalau di diagnostik awal buat pemahaman itu selain isinya itu tuh kalau nggak salah pengetahuan materi sebelumnya disisipin juga materi yang baru, apakah itu benar atau enggak gitu, Pak? Kalimat yang terakhir masih belum kedengeran nih. Sorry, Akmal bisa diulang nggak yang Untuk yang terakhir? terakhir tuh kan saya dengar tuh kalau dari yang lain gitu. Ya. Kalau untuk diagnostik awal tuh selain isi soalnya itu selain materi sebelumnya, tapi disisipin juga beberapa soal terkait materi yang akan dipelajari. Apakah itu Ya, ya. enggak, Pak? Nah gini, kalau materi yang akan Akmal ajarkan punya materi prasyarat, maka diagnostiknya langsung aja materi prasyarat, yaitu materi yang sebelumnya. Tapi kan terkadang tidak semua juga materi punya prasyarat kan ya. Misalkan kalau di biologi, kalau mau belajar evolusi itu dia harus paham dulu genetika. Jadi ketika saya mengajar evolusi, harus 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 dites dulu nih, si genetikanya sudah paham belum. Nah, tapi ada beberapa materi biologi yang tidak perlu ada pemahaman dulu konsep sebelumnya. Maka asesmen diagnostiknya pada saat itu adalah asesmen diagnostik tentang materi yang akan diajarkan. Karena siapa tahu gini, ternyata dari semua siswa 100% bahkan sudah paham dengan materi yang akan diajarkan. Nah, masa sih nanti Akmal mau ngasih tujuan pembelajarannya masih tujuan pembelajaran yang lebih sederhana? Ya tentu enggak. Tentu harus ditingkatkan karena hasil diagnostiknya ternyata semua siswa di kelas saya sudah paham materi yang akan diajarkan bahkan yang kelasnya aja belum dimulai gitu. Gitu Akmal. Betul sekali statement Akmal yang tadi disampaikan. Baik, Pak, terima kasih. Sama-sama, Akmal. Baik, terima kasih Akmal. Ya, kebetulan memang Pak kalau di matematik itu saling berkaitan, artinya ketika ya saling berprasyarat. Ketika mau nginjek ini ya pondasinya, jadi seperti itu Pak. Bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi itu seperti itu. Jadi saling mempersyaratkan satu sama lain. Oh gitu ya berarti. Iya, baik. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Silakan mau bertanya apapun juga boleh yang terkait kurikulum Merdeka. Tidak harus dengan perangkat pembelajaran juga silakan.
Atau sudah sangat jelas nih pemaparan dan penjelasan dari Pak Rian ini, teman-teman? Ya ini, kadang kalau kuliah daring itu bingung ya Pak. Ditanya, oke ini ada yang bertanya, Alhamdulillah. Silakan dari pendidikan biologi, Sukma, Nak Sukma Jaya, boleh langsung saja. Silakan di-unmute. Terima kasih banyak atas waktu. Izin bertanya Pak, mungkin tadi terkait apa sih namanya, materi yang ibaratnya setelah kita kasih asesmen diagnostik itu 50% siswanya itu paham dan juga 50% siswa itu misalkan nggak paham. Nah, itu ketika jam pertemuannya, bagaimana kita ngasih treatment ke siswa yang 50% itu nggak paham gitu Pak. Ini jelas itu tadi Pak. Bagaimana ngasih treatment pada siswa yang 50% apa tadi Sukma? Tidak paham. Yang tidak paham. Jadi Ini kan 50-50. kata Bapak, terus harus mengajari siswa yang nggak paham dulu gitu. Gimana istilah-istilahnya mungkin? Suaranya Sukma agak ini nih. Suaranya kurang jelas ya, Nak Sukma. Boleh diulangi? Agak didekatkan mikrofonnya, Sukma. Mungkin pertanyaannya, seandainya gitu setelah kita ngasih asesmen diagnostik dan ternyata kita ambil contoh 30% siswa itu masih belum paham terkait materi yang akan diajarkan. Nah, dan itu kata Bapak tadi, kan misalnya materi itu memiliki prasyarat dan dari 30% itu, dari 100%, 30%-nya itu nggak paham. Nah, nanti apa yang harus kita lakukan gitu untuk mengatasi 30% siswa yang nggak paham ini, maksudnya pelajaran atau ngasih gimana dulu gitu siswa yang nggak paham ini kan prasyarat gitu Pak. Ya nanti Sukma bisa konfirmasi ulang ya kalau pertanyaannya masih nggak sesuai dengan apa yang tadi Sukma sampaikan di awal. Jadi misalnya kita asesmen diagnosiknya adalah 50% sudah paham materi prasyarat, siswa yang 50% lagi belum paham materi prasyarat, sehingga yang sudah paham materi prasyarat bisa langsung lanjut ke materi yang akan diajarkan, sedangkan siswa yang belum paham materi prasyarat berarti asumsinya harus diajarkan dulu materi prasyarat di dalam waktu yang sama. Nah, mungkin si pertanyaannya adalah, kalau yang sudah paham materi prasyarat kan itu bisa langsung dikasihkan bahan ajar saat itu yang akan diajarkan ya. Nah, seperti itu tidak ada masalah lah. Minta aja siswa mereka berdiskusi dan kelompoknya dan seterusnya. Tapi untuk siswa nih yang belum paham materi awal atau materi prasyarat, cara kita itu bisa dua. Alternatif yang pertama, kita sudah menyiapkan dari awal tentang materi prasyarat yang harus dipahami dulu. Entah itu dalam bentuk teks, entah itu dalam bentuk video, entah itu dalam bentuk bahan diskusi, dan seterusnya. Tujuannya apa? Ya bagi siswa yang suka belajar dengan membaca, berarti dia bisa memahami materi prasyaratnya dengan teks. Siswa yang sukanya mendengar audio visual, berarti siswa belajar materi prasyaratnya dengan video. Siswa yang sukanya dengan kinestetik, berarti siswa akan paham materi prasyaratnya dengan cara berdiskusi. Nah, cuma kadang kan dugaan kita gini, mereka tidak paham materi prasyarat, kita minta mereka belajar dulu materi prasyarat, hanya gak akan kekejar deh. Asumsinya gitu aja. Sehingga saya biasanya menggunakan alternatif yang kedua, langsung intervensi kelompok itu oleh si gurunya sendiri. Jadi si gurunya harus intervensi langsung kelompok yang bersangkutan, duduk bersama di dalam kelompok itu, yang dimana si kelompok itu terdiri dari 50% siswa yang tadi nggak paham materi prasyarat ya, duduk di situ, langsung sampaikan materi tentang materi prasyarat secara ceramah, itu yang paling gampang. Langsung aja sampaikan, langsung tanya jawab di situ. Nah, kira-kira sudah paham belum? Belum, Bu. Yang mana yang belum paham? Yang bagian Ibu tadi menjelaskan ini, ulangi lagi langsung di situ. Intervensi langsung. Sampai mereka paham materi prasyarat, ya sudah, akhirnya diberikan bahan ajar yang terkait materi yang akan diajarkan.
Nah gitu sih, kalau saya lebih baik intervensi langsung karena kalau dibiarkan masih belajar mandiri dengan diferensiasi konten, kayaknya nggak bisa sih. Kalau saya pakainya diferensiasi proses. Jadi mereka yang sudah paham materi prasyarat diferensiasi prosesnya adalah mereka berdiskusi secara berkelompok, sedangkan siswa yang belum paham materi prasyarat diferensiasi proses pembelajarannya adalah dengan diskusi bersama saya, gitu. Langsung berceramah di sini. Itu yang paling mudah sih mengintervensi kelompok yang masih belum paham tentang materi prasyarat. Gitu Sukma, gimana kira-kira? Sukma suaranya nggak terlalu ini nih Sukma. Sorry. Mungkin saya ingin bertanya kembali, jika seandainya di RPP itu saya sudah melakukan asesmen diagnostik dan hasilnya seperti tadi gitu. Dan rencananya saya itu ingin melakukan diferensiasi produk gitu. Artinya ada kelompok yang apa sih? Ada yang hasilin apa gitu, poster atau sebagainya gitu. Pertanyaannya apa? Nah, seandainya dari 30% itu seandainya dari 30% itu ternyata siswanya masih belum paham sampai akhir materi gitu, atau paham tapi paham gitu materi sebelumnya tapi tidak sempat untuk mengejar materi yang akan dipelajari saat ini. Nah, kira-kira penilaian untuk si siswa yang 30% itu nggak paham bagaimana, Pak? Apakah dia tetap dinilai sesuai dengan diferensiasi produk tadi atau memang dikecualikan gitu, Pak? Ya, jadi itulah fungsinya fase ya. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini kan kita pakai istilahnya fase. Fase A, B, C, D, E, F. Bukan istilahnya kelas 1 SD, kelas 2 SD, 3 SD, sampai kelas SMA kelas 3 dan seterusnya. Enggak, kita pakainya itu fase. Fase ini digunakan sebagai istilah yang dapat menggantikan ketidaktercapaiannya siswa. Seperti tadi Sukma sampaikan, kalau siswa masih belum mencapai apa yang diharapkan si gurunya, apa yang harus dilakukan? Ya, si pembelajaran tetap terus berlanjut ke pertemuan selanjutnya dengan membawa catatan-catatan untuk siswa tertentu yang harus diselesaikan pada fase itu atau pada fase selanjutnya. Jadi pada intinya kalau siswanya belum sampai, ya nilai dia pada kapasitas itu yang nanti si kekurangannya, ketidaktercapaiannya buat sebagai catatan untuk diselesaikan pada fase selanjutnya. Jadi sekarang tuh nggak ada istilah tinggal kelas, nggak ada istilah dia nilai paling jelek sehingga tidak bisa ikut materi selanjutnya. Enggak sih. Si pembelajaran tetap berlangsung, hanya dia membawa catatan paling banyak yang harus selalu guru perbaiki. Pertanyaan saya gini, kayaknya nggak akan sesulit itu sih kalau intervensi kita langsung kepada siswa yang sedang membutuhkan materi prasyarat. Karena pasti kalau udah disampaikan langsung, poin-poin penting sama si gurunya, pasti nyampe lah materi prasyarat, sehingga mungkin meskipun dia tertinggal, itu akan tetap bisa mencapai dengan kecepatannya masing-masing, daripada tidak diintervensi sama sekali. Gitu. Jadi untuk jawabannya Sukma, ya tetap saja dia dinilai dengan rubrik yang sama dengan siswa yang lain, dinilai dengan instrumen yang sama, tapi ada catatan kuat bahwa siswa ini masih mencapai skor sekian, sehingga tujuan pembelajaran nomor 1 dan 2 belum tercapai. Bahkan produk yang diminta belum bisa diberikan. Oleh karena itu, sebaiknya diselesaikan pada pertemuan selanjutnya. Itu. Catatan itu yang harus dibawa dan harus selalu dibuka sama gurunya untuk diselesaikan pada pertemuan selanjutnya. Gak selesai juga. Kita punya kelas namanya remedial. Berikan kelas remedial di luar jadwal untuk siswa yang masih harus mengejar materi tertentu. Masa sih kita udah kasih perlakuan intervensi, kita udah kasih feedback, kita udah kasih kelas khusus remedial, masa sih untuk materi prasyarat siswa belum nyampe? Kayaknya enggak sih. Insya Allah enggak lah. Kalau pertanyaan saya, kayaknya sih belum melakukan itu. Kalau siswanya masih belum paham, sepertinya belum melakukan tindakan-tindakan itu sih gurunya. Menurut Sukma, bagaimana? Ada yang mau dikonfirmasi ulang?
Mungkin udah cukup jelas, udah sangat jelas banget Pak jawabannya. Eh, Dicukupkan aja. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Oke, terima kasih. Eh, Mungkin saya mau menekankan ini ya. Istilah remedial itu jangan sampai Anda semua sebagai guru malah memberikan soal ini ulang. Jadi remedial itu bukan memberikan tes ulang, tapi remedial itu adalah memberikan pembelajaran ulang. Itu yang jangan sampai salah nanti menerapkan di sekolah. Kalau ada siswa atau mahasiswa yang minta, Bu, saya minta remedial, berarti dia harus mengulang materi itu, bukan memberikan ujian ini ulang. Gitu ya. Nanti benar-benar Anda menerapkan remedialnya tidak dengan tes ulang. Itu mungkin Bu Dokter Cinta. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Luar biasa juga pertanyaannya, Sukma, luar biasa. Ada lagi? Oke, di sini di Q&A, Pak, sepertinya ada yang bertanya nih, Pak. Kalau untuk waktu yang sesuai untuk melakukan asesmen diagnostik itu kapan? Apakah pada saat masa observasi atau setelah masuk ke kelas memberikan pembelajaran? Mungkin seperti itu, Pak, pertanyaannya. Oke. Kalau setelah masuk di kelas sih itu bukan asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik harus di awal-awal. Jadi nggak mungkin juga dokter mendiagnostik Anda ketika Anda sudah dikasih ini obat. Ya pasti didiagnostik dulu, baru dikasih ini obat. Logikanya kan gitu. Nah mungkin nanti ketika turun ke lapangan, nah Anda bingung. Pada saat kapan nih? Saya minggu depan mau masuk materi B, kapan saya memberikan asesmen diagnostik? Nah, harusnya sebelum materi B tersebut dilaksanakan, maka minimal lah H-1 Anda bisa ngasih asesmen diagnostik, bisa lewat internet, grup WhatsApp, nah itu kan bisa mudah ya. Zaman sekarang ngasih tes bisa lewat grup WhatsApp dan seterusnya. Atau yang paling mudah gini, jika materi yang akan Anda ajar nanti ketika turun ke sekolah adalah materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya yang guru Anda ajari sekolah, Anda tinggal minta soal evaluasi dari guru tersebut pada pertemuan sebelumnya. Kan pertemuan sebelumnya guru apa maunya ngajar sebelum ada ke sekolah nih. Pasti kan guru apa maunya ngajar dia ngasih soal lah. Nah, pasti kan dikerjakan siswa. Nah, data itu bisa jadi data asesmen diagnostik untuk pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami nggak? Jadi ketika Anda turun ke lapangan, nanti Anda tanya ke gurunya, Bu, minggu depan saya mau ngajar materi apa? Oh, kamu mau ngajar materi B. Kalau Ibu minggu kemarin ngajar materi apa? "Eh, saya kemarin ngajar materi C. Ada kaitannya nggak Bu dengan materi yang minggu depan akan saya ini ajar? Oh iya masih nyambung. Ah, saya minta dong Bu hasil soal evaluasi yang Ibu telah berikan di minggu sebelumnya. Itu bisa jadi data diagnostik. Apakah mereka sudah paham atau belum dengan materi-materi sebelumnya, sehingga nanti pada materi selanjutnya Anda sudah paham apa yang harus Anda lakukan ketika nanti keragaman siswanya berhasil ditemukan dari situ. Gitu ya. Berarti bisa dilakukan pada masa observasi ya, Pak? Sangat bisa sekali, Bu Dokter Sinta, betul. Ya, jadi seperti itu ya. Eh, jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau mencoba melakukan atau mendeteksi diagnostik siswanya nanti, nah itu bisa dilakukan sebelum pembelajaran dimulai atau pada masa observasi seperti itu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mangga dari Pendidikan Jasmani, nah Aditya boleh di unmute. Nah Adit. Iya Bu, baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Nugraha dari Pendidikan Jasmani. Izin bertanya Pak, eh, di dalam modul ajar seperti yang telah Bapak jelaskan tadi kan terdapat fase-fase yang berbeda sesuai dengan klasifikasi kelas-kelasnya. Nah, terus misalnya Pak, pada mata pelajaran penjas, pada fase D dan fase E, materinya sama-sama mempelajari tentang bola voli tentang passing bawah, Pak. Nah, untuk itu, bagaimana sih Pak cara kita merumuskan suatu materi yang sama dengan fase yang berbeda dalam perumusan RP di dalam kurikulum Merdeka, Pak? Bunyi capaian bunyi capaian pembelajaran di fase awalnya apa? Bunyi CP untuk si materi itu.
Ini kan ada dua ini fase ya, fase D sama fase apa? D sama E. Fase D sama fase E, Pak. Nah, kalau di fase D, bunyi capaian pembelajaran untuk materi itu bunyinya apa? Aditya lagi megang ininya nggak, CP-nya nggak? Enggak, Pak. Ini mah perumpamaan, Pak. Misalkan nanti Oh, cara oke. ini bagaimana, Pak? Kemungkinan besar pasti ada perbedaan. Kemungkinan besar contoh ya. Saya mau contohinnya biologi deh, karena saya penjas tidak terlalu memperdalam tentang kurikulumnya ya. Jadi mohon maaf kalau saya tidak terlalu bisa punya kemampuan untuk menganalisis kurikulumnya penjas. Saya mau kasih contohnya biologi deh. Em, biologi itu ada fase D. Sebentar ya. Nah, SMP. Ini SMP berarti fase D ya. Fase D. Mana elemennya? Kayaknya di bawah tuh. Sebentar, sepanjang. Ini apa nih? Fase D betul. Nah, fase D itu, ini ada ini nih. Eh, nah, saya highlight dulu ya. Fase D itu ada materi sistem organ. Di fase D, belajar tentang sistem organ peredaran darah, sistem organ pencernaan, sistem pernafasan, dan seterusnya. Bunyinya mengaitkan sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu. Ditulis di sini pencernaan, peredaran darah, pernafasan, dan reproduksi. Adit hafalkan nih bunyinya ya, keterkaitan sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ itu. Ini di fase D. Di fase yang di fase yang ini F. Nah, di F itu ada bunyinya sama persis. Nah, ini. Di fase F, menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ itu. Sama kan ya? Nah, lihat nih. Yang tadi, yang ini, sama yang ini, sama persis, yaitu mengaitkan struktur sama fungsi sistem organ dan kelainannya. Bedanya apa? Pasti ada bedanya. Kalau di sini, bedanya adalah sistem organnya cuma pencernaan, peredaran darah, pernafasan, dan reproduksi. Cuma 5. Oke? Kalau di sini, nggak disebutin. Sistem organnya harus 5 kah atau 4 kah dan seterusnya. Sehingga di sini guru punya fleksibilitas apakah mau semua sistem organ kembali diulang atau akan ditambah lebih dari 5 seperti sistem organ ekskresi, koordinasi. Nah, itu kan belum tuh di atas. Atau hanya sistem organ pernafasannya aja. Karena sekarang lagi COVID, sudah pernah COVID, kayaknya materi itu deh yang paling penting untuk diajarkan di fase F. Nah, bisa gitu. Jadi bunyi CP sama, tetap pasti ada perbedaannya. Entah yang di atas akan diajarkan lebih sederhana dan selanjutnya akan lebih kompleks, atau di awal lebih lengkap tapi selanjutnya lebih sedikit cuma lebih mendalam. Nah, yang bisa memahami itu tentu gurunya yang sudah paham materi tentang CP itu. Gitu, Adit. Jadi Adit nanti bisa mengajarkan materi yang tadi Adit maksud di fase D mungkin lebih sederhana tapi poin-poinnya lengkap. Nanti di fase selanjutnya, mungkin si poinnya cuma 1, tapi mendalam sekali. Nah, gitu ya. Jadi kayaknya itu yang lebih paham guru mapelnya sih, karena saya nggak punya pemahaman materi mapelnya si penjas tadi yang Adit sampaikan. Kita nggak bisa kasih contoh. Tapi kalau yang di biologi tadi, kasusnya akan seperti itu. Gimana, Adit? Eh, Cukup, Pak. Baik, terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ya, terima kasih Adit atas pertanyaannya dan juga Pak Rian atas jawabannya. Masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Ini masih ada waktu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh?
Atau dirasa sudah sangat jelas? Saya hitung sampai 5. Kalau tidak berarti paham semua. 1, 5. Udah, paham semua ya? Oke. Baik. Em, sepertinya tidak ada lagi yang bertanya ya Pak. Tidak ada yang raise hand, tidak ada yang menuliskan lagi di kolom Q&A. Mungkin teman-teman mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semuanya bisa memahami apa yang tadi disampaikan, materi yang disampaikan oleh Pak Rian, pun juga eh, berkaitan dengan pertanyaan apa-apa saja yang diajukan oleh teman-teman, pertanyaannya dan jawabannya juga kalian bisa memahami itu. Gitu ya. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya, mungkin kita untuk sesi keempat ini kita cukupkan, alhamdulillah ya, untuk pemaparan sesi pembekalan sesi keempat ya untuk hari ini sudah selesai. Tinggal nanti paling hari Senin kalian akan melakukan setelah pembekalan pelepasan, gitu ya. Dan untuk pembekalan sudah selesai hari ini di sesi keempat diakhiri dengan pemateri dari Bapak Ria berkaitan dengan modul ajar kurikulum Merdeka. Saya ingin ucapkan terima kasih khususan kepada Bapak pemateri kita, Bapak Rian Ardiansyah MPD, Hatur Nuhun pisan yang sudah berbagi ilmunya, sharing ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi kita semua ya, bagi teman-teman mahasiswa peserta FEDU dalam perjalanannya nanti menuju ke keberhasilan di lingkungan sekolah dan institusi nanti. Baik, sebelum ditutup, ini di kolom chat teman-teman ada daftar hadir. Silahkan isi daftar hadirnya, ya jangan sampai terlewatkan karena kalau kelupaan itu dianggap teman-teman tidak hadir dan lumayan menjadi catatan. Oh, si mahasiswa ini tidak menghadiri pembekalan sesi keempat. Misal nih ya, Ira, nah, misalkan Ira tidak ikut pembekalan, gitu ya. Nah, jadi link kehadirannya tolong diisi. Dan akhirnya saya Stafirwis kolaborator dalam pembekalan sesi keempat ini pamit undur diri ya rekan-rekan. Terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam KHD, warahmatullahi wabarakatuh. linknya diisi teman-teman, link kehadiran pentingnya.